Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Ketemu lagi di tutorial kebetulan bulan Ramadan. Hari ini saya coba mau bahas ya, gimana caranya untuk bikin blog yang dimana di dalamnya ada tulisan. Ya, di dalamnya ada tulisan. Terus kalau misalkan kita putar, atau misalkan kita mirror, kita flip. Nah, dia posisi teksnya itu fix, nggak berubah-berubah gitu. Atau misalkan tetap ada di 0 derajat. Nah, bagaimana cara bikinnya? Oke, kita coba bahas pelan-pelan ya. Misal, saya punya bentuk geometri yang sederhana aja deh, saya bikin. Misalkan saya punya kotak ukuran 10 kali 5. Ya. Nah, terus untuk bisa ngebedain antara objek yang bisa di flip atau enggak, misalkan saya tambahin deh di sini. Nih, turun ke bawah misalkan 1 aja. Ini cuman ini aja ya. Nah, logiknya kawan-kawan, kalau misalkan kita mau kerja untuk teks, di sini ada 2 jenis teks nih sebenarnya. Ada yang namanya multi-line text, kemudian ada single line text. Kalau multi-line text itu biasanya kita gunakan khusus untuk tulisan atau keterangan yang lebih dari 1 baris. Ya, yang lebih dari 1 baris. Boleh nggak 1 baris? Boleh, tapi nggak efektif. Multi-line itu nggak disiapkan untuk teks yang hanya 1 baris. Nah, kalau 1 baris pakainya apa? Pakainya single line text. Nah, keterangan yang 1 baris bisa nggak kita pakai multi-line text? Bisa. Kalau misalkan dia spesifik untuk nulis formula atau rumus di situ, boleh. Karena di single line text nggak bisa, yang bisa hanya di multi-line text. Nah, kalau misalkan teks ini dalam bentuk blok, mana yang lebih efektif untuk kita pakai? Single line text atau multi-line text? Dua-duanya ini nggak efektif kalau untuk blok. Terutama kalau misalkan teksnya ini nantinya akan ada perubahan. Istilahnya teksnya itu dinamis gitu, bisa berubah-berubah tulisannya di dalam blocks. Nah, cara yang paling mudah adalah kita gunain yang namanya atribut. Oke, kita bikin atribut di sini. Misalkan atributnya saya kasih nama teks saja. Promnya keterangan misalkan. Defaultnya misalkan saya bikin dash aja atau a deh. Atau misalkan saya bikin idraf deh. Kemudian justification-nya middle center. Kemudian di sini misalkan saya ambil yang ISO misalkan. Oke, terus saya taruh di tengah-tengah. Nah, kalau sudah, ini kita blok. Misalkan saya ambil putarannya pas di tengah-tengah tag ya, bisa pakai midpoint to point atau kawan-kawan mau pakai insertion juga boleh. Oke. Nah, kalau misalkan seperti ini, misalkan ini kita putar nih, kita rotate. Tuh, ya. Posisi dari tulisannya, dia akan ikut ngerotate. Nah, keuntungannya kalau yang ini, kalau yang pakai atribut, misalkan kita mirror, dia nggak ikut berubah sih kalau pakai atribut. Nah, dia akan fix posisinya. Oke. Nah, tapi kendalanya kalau misalkan posisinya udah kita miringin, misalkan ini kita miringin nih, kita miringin, ya, kemudian kita mirror. Ini dia ngeflip nih. Misalkan dari sini titik flipnya. Nah, dia udah ngeflip tuh. Ya, nah gimana caranya biar ngejaga posisi ini tetap ada di 0 derajat misalkan tulisannya. Let's go, kita bahas ya.
Ini saya taruh dulu. Oke, kita klik bloknya. Blok kita klik kanan, masuk ke blok editor. Langkah awal adalah kita taruh parameter ini dulu. Nih. Parameter point. Kita taruh di tengah-tengah teks, di insert. Oke, ini saya klik, enter. Kemudian yang kita setting pertama adalah ini nih. Chain action-nya kita ambil yes, number of grid-nya kita ambil 0. Ya. Nah, baru ini kita ambil move. Select parameter kita pilih, baru yang kita ambil move-nya apa? Text. Jadi teks ini nanti dia akan logiknya dia akan berpindah atau bergerak ketika misalkan nanti posisinya itu misalkan nanti kita putar rotate. Nah dia akan berpindah juga teksnya, dia sebenarnya bergerak tuh berlawanan arah terhadap arah putaran dari objek. Ya, ini dah. Nah baru kita masuk ke rotate. Kita bikin dulu parameter rotationnya. Oke, taruh di ins lagi. Oke, baru kita action, rotate, select parameter, select object, kecuali teks. Ya, kecuali teks. Teks nggak kita ambil. Dah. Oke. Kalau sudah, misalkan kita tambahin flip. Flip. Base point-nya misalkan kita ambil di base point-nya di sini aja deh, di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah objek. Misalkan ambil di tengah-tengah objek, reflection-nya misalkan di atas. Nah, labelnya misalkan saya taruh di sini aja, enter. Oke, baru kita ambil di sini flip, pilih flipnya, select object. Oke, kecuali teks. Nah, baru kita close, save. Nah, misal ini kita ganti nih teksnya, misalkan saya ganti ya. Nih, misalkan saya ganti. Oke. Nah, sekarang ini kita tinggal lakuin muter. Misalkan ini objek kita klik. Nah, posisi teksnya dia fix dia. Nggak mau bergerak-gerak. Nah, kalau mau ngeflip gimana? Ini aja klik. Dia ngeflipnya. Kanan kiri. Ya, kalau kawan-kawan mau putar sini, putarnya nanti bisa pakai bantuan dari polar. Dan ini flip. Ya, oke, seperti itu kawan-kawan. Tutorial pagi ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat kawan-kawan ngebantu pas lagi garap gawean. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau mau diskusi, silahkan di kolom komen boleh, mau DM saya langsung juga boleh, bebas. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.